siap siaga satu, siap siaga satu. Jadi semua laskar Islam saya minta, termasuk dari FPI-nya, Persada 212-nya saudara, semuanya, termasuk dari persatuan-persatuan Jawara, khususnya istimewanya Brigade 411, saudara, semuanya siapkan diri, siaga satu. Kalau terjadi D22S besok ini saudara mengacau Jakarta, mereka siap tidak? Takbir, takbir, takbir. Kayaknya dalam 1 bulan sebelum Presiden Jokowi meninggalkan kursi kepemimpinannya, gerakan anti-Jokowi menghadirkan komandan baru Rizik Syihab. Kalau mau diberi judul, nampaknya judul yang pas adalah Kembalinya Rizik Syihab atau The Return of Rizik Syihab. Rizik saat ini sudah sangat percaya diri. Dia mungkin sudah tidak khawatir kasus Firza Husein yang dulu sempat melukai nama baiknya bakal diangkat lagi. Dia mungkin sudah percaya, dia kini sudah bebas sepenuhnya. Dan karena itu, dia kini sudah kembali berani bertarung terbuka. Selama beberapa bulan atau bahkan tahun terakhir ini, kan terasa bagaimana dia sangat menahan diri. Dia setidaknya sudah tak punya andil dalam Pilpres 2014 dan 2019. Tapi sekarang dia sudah kembali untuk jadi salah satu panglima gerakan. Yang jadi sasaran tembak utamanya adalah ya Presiden Jokowi dan anak-anaknya. Saya ingin merujuk kepada sejumlah pemberitaan mengenainya dalam beberapa hari terakhir. Pada 17 September, di akun YouTube Pemuda Hijrah, Rizik tampil dalam video berjudul Jokowi Kerahkan Pasukan Berani Mati Bela Jokowi. Ini seruan Habib Rizik. Yang diserang Rizik adalah apa yang disebut sebagai Pasukan Berani Mati Bela Jokowi, yang kabarnya pada 22 September ini akan menggelar aksi kekuatan di Tugu Proklamasi Jakarta. Kabarnya pasukan ini nantinya akan menghadirkan 20.000 pendukung Jokowi. Koordinatornya Sukodikdo Wardoyo. Ya kalau saya sendiri sih nggak percaya bahwa aksi ini akan terjadi. Nama Sukodikdo kan nggak terkenal. Saya duga ini cuma cerita fiktif yang sengaja dihembuskan untuk menjatuhkan nama presiden. Dan Rizik ternyata memang memanfaatkannya untuk menghabisi Jokowi. Dalam arahan yang dipenuhi takbir, Rizik meminta umat Islam untuk berhati-hati. Dia bilang, pasukan berani mati itu boleh saja melakukan demonstrasi, berteriak-teriak di Jakarta. Itu adalah hak untuk menyampaikan pendapat, kata Rizik. Kalau mereka berdemo dengan tenang, silahkan. Tapi kemudian Rizik mengancam. Kata dia, pasukan berani mati itu jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, pom bensin. Jangan coba-coba bikin kerusuhan. Kalau itu yang terjadi, umat Islam harus waspada, siaga satu. Rizik minta agar para jawara menyiapkan Laskar Islam, Persaudaraan 212, FPI. Dia bahkan meminta umat Islam agar mengasah golok yang tajam. Saya ulang ya, Rizik meminta umat Islam mengasah golok yang tajam. Jelas, Rizik sedang berusaha menunjukkan dia siap memimpin pendukungnya untuk berperang. Rizik juga menunjuk Presiden Jokowi sebagai biang masalah. Menurutnya, Jokowi yang kekuasaannya tinggal 1 bulan merasa ketakutan saat lengser nanti. Jokowi takut ditangkap dan dipenjara katanya. Menurut Rizik, Jokowi dengan sengaja mengerahkan pasukan untuk menunjukkan bahwa dia masih berkuasa, masih punya kekuatan. Karena dia takut, dia pengen show of force, kata Rizik dengan keras. Dia pengen tunjuk kekuasaan, nih gue punya pasukan 20.000 siap mati, ujar Rizik. Karena itu Rizik meminta agar kalau ada sampai yang mengajak umat Islam untuk turun, walaupun dibayar, jangan mau. Rizik juga menganggap bahwa aksi bela Jokowi ini adalah bagian dari strategi kebangkitan Partai Komunis Indonesia yang sedang melakukan testing the water. PKI sedang melakukan testing apakah kaum muslim Indonesia masih punya kekuatan katanya. Karena itulah umat Islam tidak boleh terlihat lemah. Rizik mengingatkan aksi PKI sudah terjadi pada 1948, pada 1965, dan kini mereka akan mencoba mengulanginya kembali. Karena itulah, kata Rizik, jangan kaget kalau sekarang Habib dicaci maki.
Dia menganggap serangan demi serangan yang terjadi terhadap Habib adalah bagian dari upaya merontokkan kepercayaan umat kepada Habib. Karena Habib selalu paling terdepan untuk melawan komunis di negeri ini. Dia menyatakan prihatin karena saat ini umat Islam diadu domba. Dalam acara Maulid Nabi Muhammad di Petamburan 16 September, dia bilang pendukung PKS dan Anies Baswedan saat ini diadu domba, sementara setan asyik menontonnya. Karena itu dia meminta umat Islam tidak mencaci maki partai-partai Islam seperti PKS, karena posisi mereka memang sulit. Kalau kita ribut antara kita dengan kita, setan musuh kita berbahagia, ujar Rizik. Lebih jauh, Rizik meminta umat Islam lebih baik menyerang Fufufafa daripada menyerang PKS. Nama Fufufafa tentu saja merujuk pada Gibran Rakabuming Raka, sang wakil presiden terpilih dan anak sulung Presiden Jokowi. Menurut Rizik, yang harus diserang adalah Fufufafa bersama keluarganya. Ya anaknya, bapaknya, mantunya, adiknya, kakaknya, itu yang kita ganyang habis-habisan, seru Rizik kepada umatnya yang bertakbir. Rizik bahkan mengajak hadirin menyanyikan lagu Ganyang Fufufafa, yang kata-katanya diciptakan sendiri dengan menggunakan nada lagu anak-anak menanam jagung. Dalam lagu itu termuat kata-kata, ayo, ayo ganyang Fufufafa sekarang juga. Lantas ada rangkaian lirik, Fufufafa musuh demokrasi, Fufufafa penyubur korupsi, Fufufafa anak haram konstitusi, Fufufafa cukuplah sampai di sini. Setelah rampung menyanyikan lagu terbarunya tersebut, Rizik Syihab lantang berteriak, takbir! Ya, seperti terlihat, Rizik nampaknya akan jadi panglima perlawanan untuk menjatuhkan Jokowi. Selama ini kan serangan terhadap Jokowi sudah terus berlanjut dilakukan. Ini sudah terjadi bahkan sejak sebelum Pilpres. Gelombang serangan tersebut nampaknya dilakukan dan diorkestrasi oleh kekuatan-kekuatan raksasa yang sangat marah terutama dengan kemenangan Prabowo. Levelnya beragam dari soal Mahkamah Konstitusi sampai urusan jet pribadi Kaesang dan Fufufafa. Namun Rizik sebelum ini tidak terlihat ada dalam rombongan kritikus Jokowi. Ini yang sekarang nampaknya berubah. Para penentang Jokowi yang menyerang secara bergelombang itu tidak berbasis rakyat dan tidak berbasis umat Islam. Mereka hanya punya kelompok-kelompok mahasiswa dan aktivis muda yang jumlahnya ya tidak seberapa lah. Mereka mungkin rajin bicara di media sosial atau juga dikutip media dan tampil di talk show televisi. Tapi daya pengaruhnya tentu terbatas. Kini Rizik Syihab turun tangan. Dia dipercaya oleh jutaan muslim yang kebetulan berpikiran sempit. Kali ini nampaknya ada yang memintanya. Walau perlu dicek, saya duga ada irisan antara kelompok-kelompok anti-Jokowi yang diinisiasi para influencer dan LSM besar, PDIP dan kelompok-kelompok anti-Jokowi lainnya dengan kubu Rizik. Dan seperti biasa, Rizik akan tampil all out. Dia menuduh pasukan berani mati bela Jokowi yang mungkin fiktif itu sebagai jelmaan PKI. Dia menyatakan pasukannya siap menghadapi gerakan berani mati bela Jokowi. Dia meminta umat Islam asah golok menghadapi kubu Jokowi. Dia meminta kelompok-kelompok Islam melakukan konsolidasi. Dan dia menuduh keluarga Fufufafa sebagai keluarga korupsi yang harus diganyang habis-habisan. Saya sendiri tidak percaya seruan Rizik ini akan menjelma menjadi kekuatan besar yang akan menghancurkan Jokowi dalam 1 bulan mendatang. Tapi ini tidak berarti kita sebaiknya mengabaikannya. Kita harus bela Jokowi dan Prabowo karena kita harus menyelamatkan Indonesia. Gerakan anti-Jokowi adalah gerakan yang jahat. Mereka akan memecah belah bangsa. Karena itu, kita harus bersatu mempertahankan Indonesia. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat,